selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah usaha keras belajar skill baru, tapi kok kayaknya stuck, nggak maju-maju? Sering banget tuh kayak gitu. Nah, hari ini kita mau bongkar satu faktor yang sering banget kelewat, tapi ternyata, kekuatannya gede banget, lingkungan di sekitar Anda. Betul. Lingkungan ini bisa jadi teman baik, bisa jadi musuh dalam selimut juga ya buat proses belajar. Iya kan? Kita bakal gali lebih dalam nih bab 6 dari bukunya Peter Hollins, The Science of Rapid Skill Acquisition. Fokusnya tuh jelas banget, gimana orang-orang di sekitar kita, bahkan tata letak meja kerja kita itu bisa jadi semacam cheat code. Atau malah jadi penghambat besar, jadi game over gitu ya. Presis. Jadi misi kita kali ini, gimana caranya kita bisa ngehack lingkungan kita, baik itu orang-orangnya maupun tempatnya, biar belajar jadi lebih cepat dan efektif. Siap? Kita bedah bareng ya? Siap, mari kita mulai. Kita kan sering banget ya dengar atau mungkin mikir, kalau sukses itu ya murni hasil kerja keras kita sendiri. Titik. Narasi pahlawan tunggal gitu ya. Nah, tapi menurut Hollins di buku ini, tunggu dulu, itu baru setengah cerita loh. Lingkungan sosial kita, orang-orang yang paling sering kita ajak ngobrol, interaksi, itu ternyata, ngaruhnya gede banget. Kita tuh nggak hidup di ruang hampa kan? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma asumsi loh. Ada data menarik di balik ini. Di buku ini dikutip studi dari New England Journal of Medicine. Studinya nggak main-main loh. Oh ya? Studi tentang apa tuh? Mereka itu ngamatin, lama banget, 32 tahun, lebih dari 12.000 orang. Dan hasilnya, lumayan bikin kaget. Gimana tuh hasilnya? Ternyata, ya, kalau teman dekat Anda, teman akrab gitu obesitas, risiko Anda ikutan obesitas itu naik 57%. Wah, 57% itu udah gede loh. Itu baru teman dekat biasa. Kalau temannya sangat akrab, yang benar-benar dekat banget, risikonya bisa melonjak sampai 171%. Hah? Serius? Iya. 171%? Gila sih itu. Iya kan? Nah, ini nunjukin banget gimana perilaku, standar, bahkan mungkin cita-cita kita itu bisa nular banget di lingkungan sosial. Termasuk, ya jelas, kebiasaan belajar kita, dorongan kita buat berkembang. Oke, ini eye-opening banget sih. Kalau gitu, langkah pertama yang paling logis, ya menurut buku ini, kita perlu bersih-bersih dulu nih. Bersih-bersih dari apa tuh? Dari pengaruh negatif di lingkungan kita, Hollins nyebutnya ya semacam vampir energi gitu kali ya. Atau si penguras semangat. Tahu kan orang-orang yang kalau kita cerita mau coba hal baru, reaksinya tuh bikin lemes duluan? Ah, iya. Yang suka bilang, ngapain sih repot-repot? Atau, emang bisa? Gitu ya. Nah, itu dia. Yang selalu nemuin alasan kenapa sesuatu itu nggak mungkin berhasil. Yang menarik di sini, dan ini penting banget dari Hollins, negativitas mereka itu, seringkali bukan cerminan soal kemampuan Anda loh. Oh ya? Terus soal apa dong? Justru lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Tentang rasa takut mereka nggak dihargain, takut ditinggalin, atau kadang ya jujur aja, rasa iri kalau lihat Anda mulai mau maju atau beda dari mereka. Jadi karena ketidakamanan mereka sendiri ya? Jadi makin berat. Itu kalau dipikir-pikir benar juga ya. Jadi lebih ke refleksi diri mereka. Ini bikin kita jadi lebih nggak gampang baper ya dengerinnya. Betul. Jadi langkah pertama yang disaranin penulis itu, sadari dulu nih, kritik mereka itu lebih cerita soal bagasi emosi mereka, bukan soal potensi Anda. Oke, catat. Sadari dulu sumbernya. Terus gimana? Ya, sebisa mungkin, batasi interaksi sama mereka. Bukan berarti musuhan ya, tapi mungkin kurangi intensitasnya. Terutama kalau Anda lagi butuh banyak banget energi positif buat mulai belajar sesuatu yang baru. Masuk akal. Jaga energi kita ya. Dan ini krusial banget. Cuma ngebuang yang negatif itu nggak cukup. Anda harus secara aktif ngisi kekosongan itu. Oh, jadi nggak bisa cuma ngehindar aja. Nggak bisa. Ibaratnya kayak taman, nyebutin rumput liar aja nggak cukup kan? Harus ditanamin bunga juga biar bagus. Nah, ini ngebawa kita ke bagian berikutnya. Gimana caranya ngebangun lingkungan sosial yang positif, yang suportif? Nah, ini dia nih bagian serunya. Gimana caranya bangun taman sosial yang subur ini? Buku ini nyaranin beberapa cara. Salah satu yang paling gampang diakses itu cari panutan, role model. Role model ya? Ini bisa siapa aja berarti? Bisa siapa aja, orang sukses di bidang yang Anda minati, tokoh publik, motivator, bahkan karakter fiksi pun bisa katanya. Serunya, nggak perlu kenal langsung sama orangnya.
Oh gitu. Terus gimana cara memanfaatkan role model ini? Cuma dilihatin aja? Nah, Hollins ngasih saran bagus nih. Pas kita ngamatin panutan ini, fokusnya di dua level. Pertama, lihat perilaku luarnya yang kelihatan mata. Contohnya? Yo, kebiasaan kerjanya gimana, cara ngomongnya gimana dia ngadepin tantangan. Hal-hal yang bisa kita tiru langsung gitu. Kedua, coba intip kondisi internal atau dalemannya. Maksudnya gimana tuh, ngintip dalemannya? Ya, coba tebak-tebak aja kira-kira nilai apa sih yang dia pegang teguh, pola pikirnya gimana sih yang bikin dia bisa kayak gitu, motivasinya apa. Dan satu lagi, lihat juga lingkungan yang ngebentuk dia tuh kayak gimana. Wah, jadi dianalisis juga ya lingkungannya dia. Kita lihat paket lengkapnya gitu. Oke, oke. Jadi ngamatin perilaku luar, nebak kondisi dalam, sama lihat lingkungan pembentuknya. Itu buat inspirasi awal bagus ya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, gimana? Nah, kalau mau akselerasi, langkah berikutnya itu cari mentor. Orang yang bisa ngasih bimbingan langsung. Ini kayak kita dapat peta sama kompas dari orang yang udah pernah jalan di jalur yang sama. Mentor ya. Ini biasanya yang dicarikan orang yang udah sukses banget, yang kelihatannya hebat gitu. Nah, di sini nih, ada saran dari Hollins yang menurut saya agak melawan arus dikit. Oh iya, gimana tuh? Justru, jangan cuma terpukau sama orang yang kelihatannya berbakat alami atau jalannya mulus-mulus aja dari awal. Lah terus cari yang gimana? Cari mentor yang justru pernah berjuang keras, yang pernah jatuh bangun mulai dari nol. Kenapa coba? Kenapa ya? Mungkin karena lebih relate. Tepat, karena mereka ini yang benar-benar paham langkah-langkah kecil yang kadang nyebelin tapi penting. Mereka tahu lubang-lubang di jalan tuh di mana aja. Dan mereka bisa jelasinnya pakai bahasa yang lebih kita ngerti. Mereka bisa ngajarin kita cara berjuang, bukan cuma cara berhasil. Wah, bener juga ya. Analoginya gimana tuh di buku? Ada analogi menarik soal pemain basket. Anda mungkin belajar teknik dribble lebih banyak dari pemain basket tingginya 173 cm yang harus mati-matian ngelatih skill itu. Daripada dari pemain yang tingginya 218 cm yang udah punya keuntungan alami ya. Persis, mentor yang pernah gagal terus bangkit lagi, itu biasanya lebih punya empati dan tahu gimana caranya ngedorong kita tanpa bikin kita patah semangat duluan. Itu poin bagus banget. Tapi kan nyari mentor yang pas gitu nggak gampang ya kadang. Apalagi yang mau ngeluangin waktu. Betul, nggak selalu mudah. Nah, kalaupun susah nemu satu mentor formal, penulis ngasih alternatif. Bangun semacam dewan direksi pribadi. Dewan Direksi Pribadi. Kedengarannya keren. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan berarti rapat formal kayak di perusahaan ya, tapi lebih ke kumpulin aja beberapa orang yang Anda percaya. Bisa teman, kolega yang lebih senior, dosen mungkin, orang-orang yang bisa Anda ajak ngobrol sesekali secara terpisah buat minta masukan spesifik soal kemajuan belajar Anda. Oh, jadi kayak punya beberapa penasehat gitu ya untuk topik yang beda-beda mungkin. Bisa jadi, intinya dapat perspektif dari beberapa kepala gitu. Oke, selain role model dan mentor, ada lagi nih kekuatan di lingkungan sosial, teman sejawat, dan sistem pendukung. Pernah dengar kan ungkapan populer ini? Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Wah, sering banget dengar itu. Dan buku ini ngebahas itu juga ya? Iya, dibahas lebih dalam. Coba deh Anda yang dengerin juga, renungin bentar. Siapa 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bareng akhir-akhir ini? Oke. Udah kebayang nih beberapa nama. Terus? Pertanyaan lanjutannya nih, dan ini mungkin agak nusuk dikit ya. Apakah kelima orang ini secara aktif ngedorong Anda buat jadi lebih baik, nantang standar Anda, atau malah bikin Anda nyaman aja di level sekarang? Waduh, pertanyaan reflektif banget ini. Nah, ini salah satu poin kunci yang ditekankan Hollins. Kalau Anda ngerasa jadi orang yang paling pinter atau paling jago di grup inti pertemanan Anda, itu bukan pertanda bagus buat pertumbuhan Anda loh. Loh, kok gitu? Bukannya bagus ya jadi yang paling unggul? Mungkin kedengarannya aneh, tapi artinya Anda udah nggak punya lawan tanding yang sepadan lagi buat ngasah diri. Anda udah nggak ketantang. Oh, jadi nggak ada dorongan buat naik level lagi ya? Iya, ini mungkin agak-agak nyaman ya. Karena artinya kita harus berani keluar dari lingkaran nyaman kita dan deketin orang-orang yang levelnya mungkin terasa di atas kita. Yang awalnya mungkin bikin kita agak minder atau terintimidasi. Tapi justru di situ potensi pertumbuhan terbesarnya ya. Betul banget. Rela merasa bodoh sementara demi kemajuan jangka panjang. Oke, siap. Konsep terakhir nih, soal lingkungan sosial yang dibahas di buku ini, namanya keren. Pusat Pengembangan Bakat atau Hotbeds, kedengarannya intens banget ini. Apa sih maksudnya?
Hotbeds ini bayangin aja kayak lingkungan yang super fokus, super intensif, di mana satu keahlian tertentu itu jadi napas sehari-hari. Dihidupin, dikembangin bareng-bareng dengan standar yang gila-gilaan tingginya. Contohnya ada? Penulis ngasih contoh sejarah kayak kelompok seniman dan pengrajin di Florence pas zaman Renaissance. Atau contoh modernnya, lingkungan latihan futsal yang super kompetitif di Brasil yang katanya ngelahirin banyak banget bintang sepak bola dunia. Apa ciri khasnya tempat-tempat kayak gitu? Ciri utamanya itu, standar keunggulannya tinggi banget, nggak biasa. Terus ada fokus ke latihan yang mendalam, deep practice istilahnya. Latihan yang benar-benar ngedorong batas kemampuan kita dikit demi dikit. Ada juga budaya saling ngajarin, saling kasih feedback jujur, kadang pedes tapi membangun. Dan ada kompetisi sehat yang bikin semua orang terpacu. Wah, kebayang sih. Pasti cepet banget ya naiknya kalau ada di lingkungan kayak gitu. Tapi kan nyari hotbed kayak Florence zaman dulu susah ya sekarang. Iya, mungkin nggak ada yang persis sama plek. Tapi kita bisa cari ekosistem yang mirip-mirip. Gimana caranya? Misalnya, gabung sama komunitas. Bisa online, bisa offline. Platform kayak meetup.com kadang bisa bantu nemuin. Cari komunitas yang anggotanya emang serius pengen maju bareng di bidang itu, punya standar yang lumayan tinggi, dan ada kemauan buat saling dukung sekaligus saling nantang. Jadi bisa kelompok belajar intensif, klub coding, workshop nulis, atau grup olahraga gitu ya? Bisa banget. Kuncinya itu di imersivitas sama standar tinggi. Kalau kita terus-terusan terendam sama orang-orang yang serius dan berkualitas, level kita tuh bakal ketarik naik secara signifikan. Yang tadinya kita anggap, wah hebat banget, lama-lama jadi, oh ini standar normalnya ya. Kebayang. Jadi standar kita ikut naik ya. Oke, lingkungan sosial udah kita bedah lumayan dalam nih. Sekarang kita geser ke aspek satunya lagi, yang sering dianggap sepele tapi ternyata ngaruh juga. Lingkungan fisik. Ah iya, tempat kita belajar atau latihan ya. Betul. Ternyata nata meja kerja atau kamar itu bukan cuma soal biar rapi atau enak dilihat aja ya. Jauh lebih dari itu. Prinsip utama yang ditekankan Hollins di sini tuh pragmatis banget. Bahkan mungkin kedengaran agak pesimis, tapi efektif banget. Gimana tuh prinsipnya? Gini, pas Anda mau nata lingkungan fisik buat belajar, anggap aja diri Anda itu orang dengan tingkat disiplin paling rendah sedunia. Kok gitu? Artinya, jangan terlalu ngandelin kekuatan tekad atau niat baja yang kita tahu sendiri sering naik turun kayak roller coaster. Bener banget sih itu. Kadang semangat, kadang lemes. Nah, makanya, daripada ngandelin niat, mending kita rancang lingkungan kita sedemikian rupa supaya ngelakuin hal yang benar, kayak belajar atau latihan, itu jadi gampang banget. Dan ngelakuin hal yang salah, kayak keganggu atau nunda-nunda, itu jadi susah banget. Kita ya, konsepnya apa tuh namanya? Konsep sentralnya disebut energi aktivasi. Ini dipopulerin sama psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Energi aktivasi, oke. Gimana tuh cara kerjanya? Idenya simple tapi kuat banget. Turunin energi atau usaha yang dibutuhin buat mulai kebiasaan baik. Bikin gampang banget lah pokoknya. Oke, bikin gampang mulai kebiasaan baik. Contohnya gimana? Contohnya banyak di buku ini. Dan kreatif-kreatif. Misalnya, Anda pengen lebih sering main gitar. Jangan disimpan di dalam tas gitarnya di pojok kamar yang gelap. Terus ditaruh di mana? Taruh aja di stand gitar, di tengah ruang tamu, atau di tempat yang pasti Anda lewatin tiap hari. Biar kelihatan terus, biar manggil-manggil. Oh, jadi biar gampang diambil dan langsung main ya? Iya, contoh lain, mau rutin olahraga habis kerja. Jangan pilih gym yang lokasinya harus muter balik atau jauh dari arah pulang. Pilih yang searah sama jalan pulang Anda. Biar nggak ada alasan, males jauh gitu ya? Betul, siapin juga baju sama sepatu olahraga dari malam sebelumnya. Taruh deket pintu keluar. Biar pagi-pagi atau pas pulang kerja, tinggal grab and go. Oke, deketin semua yang dibutuhin ya. Terus kalau mau lebih sering baca buku? Sama prinsipnya, jangan taruh buku di rak paling atas yang susah diambil. Taruh satu buku di meja samping tempat tidur, satu di meja makan. Biar pas lagi nunggu makanan atau sebelum tidur bisa langsung ambil. Bahkan ada saran agak ekstrim dari penulis. Apa tuh? Taruh buku yang lagi pengen dibaca di atas sepatu kerja Anda. Jadi pas mau pakai sepatu, Anda harus mindahin bukunya dulu. Itu jadi pengingat. Itu niat banget sih. Tapi idenya dapet lah ya, bikin nggak terhindarkan gitu. Itu kan nurunin energi aktivasi buat kebiasaan baik. Terus gimana naikin energi aktivasi buat kebiasaan buruk? Biar susah dilakuin gitu. Nah, sebaliknya, prinsipnya jauhkan, persulit aksesnya.
bikin ada gesekan atau hambatan buat ngelakuinnya. Slogan gampangnya, jauh di mata, jauh di hati. Contohnya gimana nih bikin susah? Tadi kan ada studi soal ukuran piring ya. Iya, studi klasik dari Brian Wensing itu. Cuma gara-gara pakai piring yang diameternya 2 inci lebih kecil, dari 12 inci ke 10 inci, orang rata-rata makan kalori 22% lebih sedikit. Gila ya perubahan sekecil itu efeknya segede itu, tanpa kita sadar lagi. Nah, prinsip bikin susah ini bisa kita terapin buat banyak hal. Misalnya, pengen ngurangin ngemil yang nggak sehat. Gimana caranya? Jangan beli. Ya, itu paling bagus. Tapi kalau udah terlanjur ada di rumah, jangan taruh toples keripik atau coklat di meja ruang TV yang gampang dicomot. Sembunyiin gitu. Sembunyiin. Taruh di lemari dapur paling atas, di bagian paling belakang, ketutupan barang lain. Biar kalau mau ngambil tuh harus niat, harus usaha manjat atau mindahin barang dulu. Penulis bahkan ngasih analogi ekstrim. Apalagi nih? Simpen camilannya di dalam 5 kotak berlapis kayak boneka Matroska Rusia, terus kotaknya dikunci di lemari. Haha, itu sih udah niat banget nyusahin diri sendiri ya. Tapi intinya biar malas duluan gitu ya, saking repotnya. Persis. Mau berhenti ngerokok, buang semua asbak di rumah, mungkin sisain satu aja, tapi di tempat yang paling nggak enak dijangkaunya. Oke, merasa kebanyakan duduk pas kerja atau belajar. Coba pakai meja berdiri, standing desk. Kalau nggak punya, mungkin taruh laptop di atas tumpukan buku biar posisinya lebih tinggi. Kursi sofa yang empuk di ruang kerja bikin gampang ngantuk. Pindahin aja sofanya ke ruangan lain. Bikin area kerja jadi benar-benar buat kerja. Sip, sip. Jadi kalau dirangkum nih, buat lingkungan fisik, ada 2 strategi utama ya. Pertama, deketin semua sumber daya yang kita butuhin buat belajar. Iya, buku, catatan, alat tulis, laptop, instrumen musik kalau perlu. Bikin semacam sarang belajar yang efisien. Semua ada dalam jangkauan tangan. Biar ngurangin alasan buat nunda, karena malas gambilnya. Oke, deketin yang baik. Kedua, secara sadar, jauhkan semua potensi gangguan atau distraksi. Contohnya, Ya, pindahin TV atau konsol game dari area belajar utama Anda. Kalau musuh terbesar fokus Anda itu HP. nah ini banyak nih yang kena. Iya kan? Coba deh, pas lagi mau fokus belajar atau latihan, taruh HP-nya di ruangan lain. Atau minimal masukin laci di silent. Matiin juga notifikasi yang nggak penting-penting amat di laptop atau HP. Bikin susah diakses pokoknya ya. Betul. Tapi ada catatan penting juga nih dari buku. Nata lingkungan kayak gini kan langkah pencegahan yang kuat ya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak perlu ngelatih otot nahan godaan sama sekali. Maksudnya? Lingkungan yang bagus itu ngebantu ngurangin seberapa sering godaan itu muncul. Tapi pas godaannya tetap muncul sesekali, kemampuan kita buat bilang enggak itu tetap perlu dilatih juga. Jadi ini saling melengkapi. Oke, jadi lingkungan bantu kita, tapi kita juga tetap harus latihan disiplin diri ya. Wah, jelas banget sih sekarang. Jadi lingkungan kita ini, baik orang-orangnya maupun tempat fisiknya, itu bukan cuma latar belakang pasif aja ya ternyata. Sama sekali bukan. Menurut Hollins, lingkungan itu adalah alat. Alat yang sangat kuat yang bisa kita rancang, bisa kita manfaatin secara sadar buat bantu kita belajar lebih cepat dan efektif. Ini soal kita jadi arsitek buat dunia mikro kita sendiri demi kesuksesan kita. Jadi arsitek buat dunia mikro kita, suka banget istilahnya. Memang sih, ngerombak lingkungan ini butuh usaha di awal. Nggak bisa instan. Mungkin ada obrolan yang nggak enak sama temen yang nguras semangat itu. Atau ya repot nata ulang kamar atau ruang kerja. Pasti ada effort awalnya ya. Pasti ada. Tapi investasi waktu dan tenaga di awal ini bisa ngasih bunga jangka panjang yang gede banget. Kenapa? Karena lingkungan yang tepat itu bisa ngurangin ketergantungan kita sama kemauan keras. Yang sering naik turun itu ya? Nah, itu dia. Yang kita tahu sendiri kan bisa rapuh banget. Tergantung mood kita lagi bagus apa enggak, lagi capek apa enggak, lagi stres apa enggak. Kalau lingkungannya udah mendukung, konsisten, itu jadi lebih gampang dicapai. Nggak perlu perang sama diri sendiri terus-terusan. Bener banget. Jadi lebih otomatis gitu ya kebiasaan baiknya. Oke, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh pikirin ini sebentar. Apa nih? Kalau Anda bisa bikin satu aja perubahan kecil di lingkungan Anda setelah dengerin obrolan kita ini, entah itu soal interaksi sosial Anda atau soal tata ruang fisik Anda, hari ini juga, kira-kira perubahan apa ya yang bakal ngasih dampak paling gede buat percepatan belajar skill yang lagi Anda fokusin sekarang? Coba pikirin satu langkah konkret itu. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Iya kan? Renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.